oblongata. Oke. Nah, cerebrum. Cerebrum otak besar. Merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Terdapat 2 hemisfer yang tampak simetris. Hemisfer. Hemisfer itu bagian. Ya. Nah, ada yang disebut dengan hemisfer kanan, mengontrol tangan kiri. Jadi, kalau otak itu dia bersilang begini fungsinya. Ketika kita berbicara kepala bagian kanan, kiri, tangan kanan yang dia atur. Ketika kita berbicara kepala bagian kanan, tangan kiri yang dia atur. Oke? Nah, hemisfer kanan mengontrol tangan kiri, pengenalan terhadap musik dan artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan dan imajinasi. Itu kita berbicara tentang hemisfer kanan. Hemisfer kiri mengontrol tangan kanan, lisan dan tulisan, keterampilan numerik dan saintifik, dan penalaran. Pernah dengar orang seimbang otak kiri kanan, atau dominan otak kanan, atau dominan otak kiri? Pernah dengar? Nah ini. Artinya kalau dia seimbang adalah dia suka musik, dia juga pinter dalam lisan dan tulisan, dia juga saintifik, ilmuwan. Tapi imbang, dia juga suka hobi nyanyi, kan gitu. Analisisnya tajam. Gitu. Tetapi kalau kanan saja yang dominan, dia cuma suka musik. Dia berimajinasi, seni. Ketika kiri yang dominan, dia seorang ilmuwan. Dia kaku terhadap seni. Bisa nggak ini diatur menjadi seimbang? Bisa dilatih. Jadi orang yang misalnya dia seorang kutu buku, suka di laboratorium, seorang peneliti, saintifik, apakah dia tidak suka musik? Pasti suka musik. Tapi yang dominan mana? Kiri. Bisa nggak ini akan nanti biar seimbang? Ya dia tingkatkan kesukaannya terhadap musik, kalau dia suka musik. Atau dia suka artistik, atau dia suka menulis novel misalnya. Dia suka berimajinasi. Kan gitu. Ya. Nah, itu bisa dilatih dari anak-anak bisa kita latih. Nah, permukaan hemisfer tampak berbentuk tonjolan. Ini yang kita sebut dengan gyrus. Dan lekukan yang disebut dengan sulcus. Lekukan yang dalam disebut dengan visura. Pernah lihat otak kan? Nah, tonjolannya itu gyrus, lekukannya sulcus, lekukan yang dalam disebut dengan visura. Tiap hemisfer dibagi menjadi 4 lobus. Frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Oke, kita lihat gambarnya. Jadi ini frontal. Ya. Temporal. Parietal. Oksipital. Harus hafal. Karena masing-masing lobus ini mengandung berfungsi pada bagian. Pada lobus frontalis misalnya. Pada lobus temporalis. Pada lobus parietalis. Gitu. Ya. Nah, parietal. Jadi dia sampai ke sini. Oksipital. Nah, ini disebut dengan post central gyrus. Ini cerebellum. Ini pons, ini medula oblongata. Kayak sanggul ya. Oke. Nah, tugas Anda nanti untuk praktikum adalah menggambar otak, cerebrum, pons, medula oblongata, talamus, hipotalamus, kemudian menggambar lobus cerebrum. Oke? Nah, itu di videoin. Di-upload di Spot dan Google Classroom. Boleh 1 minggu saya kasih waktu. Nggak harus besok kok beresnya. Pokoknya sebelum kuliah hari Senin depan itu sudah di-upload. Maksimal hari Minggu jam 12. Ya. Jam berapa? Janganlah jam 5 pagi, mah. Kalian nggak tidur dong.
jam 12 malam aja. Jadi bikin video, kalau bikin video kalian bikin gambar sendiri boleh, atau kalian bikin gambar, kemudian kalian jelaskan anatomi otak itu ini, ya, dan kalian tunjuk mana frontal, mana temporal, mana oksipital, mana parietal. Tapi kalian yang gambar, gitu, ya. Dan kalian bikin video, nah video itulah yang diupload. Atau pakai link boleh, kalian bikin YouTube sendiri, Bu. Saya upload ke YouTube saya sendiri, linknya di share boleh. Saya kalau ada sempat waktu nanti saya memilih yang bagus, saya upload ke YouTube gitu. Ya. Kan enak tuh belajar. Paham ya? Nah, cerebrum, setiap hemisfer terbentuk atas lapisan tipis substansi grisea yang disebut korteks cerebri. Tebalnya 3 mili, menutupi lapisan tebal bagian inti substansi alba. Substansi alba di lapisan inti cerebrum mengandung serat asosiasi, komisura, dan proyeksi. Nah, substansi grisea lain yang berada di bagian dalam lapisan inti ini disebut dengan ganglia basalis. Ya, ganglia basalis. Nah, ini di bagian dari lobus tadi. Lobus frontal, pusat fungsi intelektual di sini. Kemampuan berpikir abstrak dan nalar. Motorik, bicara, area Broca. Nah, pernah lihat nggak pasien stroke yang nggak bisa bicara? Pernah. Artinya yang mengalami perdarahan, yang mengalami iskemik pada pembuluh darahnya, pada lobus frontalis. Di mana di lobus frontalisnya? Pada area Broca-nya. Itu di nomor nanti area Broca ini ya. Kalau nggak salah nomor 41. Nah, bagaimana dokter paham bahwa di situ yang mengalami iskemik? Itulah fungsinya CT scan. Jadi dilihat di mana dia mengalami penyumbatan itu. Gitu. Nah, di sini juga fungsinya adalah sebagai pusat penghidu dan emosi. Nah, pusat pengontrolan gerakan volunteer di gyrus presentalis, area motorik primer. Terdapat area asosiasi motorik, yaitu area premotor. Artinya, kalau emosi itu dipengaruhi organ yang disebut dengan limbik. Kalau emosi ini terganggu, berarti organ limbiknya terganggu. Di mana letak organ limbik? Lobus frontalis. Pernah lihat orang stroke suka marah-marah? Atau orang stroke suka nangis sedih, nggak jelas, tiba-tiba nangis saja. Tiba-tiba marah, tiba-tiba happy. Artinya apa? Bagian emosinya terganggu. Secara fisiologis. Letaknya terganggu. Gitu. Ya, bukan gangguan suasana alam perasaan ya. Ini bagian otaknya, yaitu bagian organ limbiknya. Nah, kemudian lobus parietalis. Lobus parietalis pusat kesadaran sensorik di gyrus postcentralis atau area sensorik primer. Terdapat area asosiasi sensorik. Gitu. Nah, lobus oksipital, pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan. Yang punya kacamata pernah nggak merasa sakit kepala bagian belakang? Kalau matanya udah tambah minusnya. Pernah, Bu. Ya, artinya bagian oksipitalnya. Gitu, ya. Mana oksipital? Belakang. Sini. Menginterpretasi dan memproses rangsang penglihatan dari nervus opticus. Apa itu opticus? Saraf mata. Dan mengasosiasikan rangsang ini dengan informasi saraf lain dan memori, dan merupakan lobus terkecil oksipitalis. Kemudian temporal berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi sebagai pusat pendengaran. Oke ya. Ini harus hafal. Wilujeng. Bisa nggak bisa? Kudu bisa.
Nah, bagaimana hubungan berbagai area di korteks? Yang pertama adanya input sensorik dulu. Kemudian dari input sensorik ada area sensorik primer. Area sensorik yang lebih tinggi, area asosiasi, area motorik yang lebih tinggi. Area motorik primer barulah output motorik. Nah, dipancarkan dari reseptor dan saraf aferen. Area korteks yang pertama memproses input sensorik spesifik dari bagian tubuh yang dipertakan somatotopik. Kemudian dia melakukan elaborasi dalam pengolahan lebih lanjut input sensorik spesifik. Integrasi, penyimpanan, dan penggunaan berbagai input sensorik untuk merencanakan tindakan yang bertujuan untuk program urutan gerakan dalam konteks berbagai informasi yang diberikan. Memerintahkan neuron eferen untuk memulai gerakan volunter dan dipancarkan melalui neuron eferen ke otot rangkai yang sesuai untuk menjalankan tindakan yang diinginkan. Contoh, tadi pagi sebelum Anda kuliah Zoom, Anda pasang kerudung. Apa langkah yang pertama dilakukan? Bedakan dulu, pasang ciput dulu, baru pasang kerudung, baru pakai kacamata. Itu teratur nggak gerakannya? Teratur. Nah ini. Nah, kalau misalnya salah satu dari organ tadi yang bermasalah, apakah dia mengalami iskemik, apakah dia mengalami trauma, apakah dia mengalami keganasan, apakah urutan ini tetap akan berurut seperti ini? Belum tentu. Mungkin di tangan tremor, kan gitu. Bisa kan? Akhirnya nggak bisa dia memaksimalkan gerakan. Karena kan kita perintahkan. Gitu. Jadi ketika semua fungsi normal, gerakan itu akan beraturan. Mulai dari input sensorik sampai output motorik. Kita program di dalam program urutan gerakan. Makanya kadang orang itu suka ada ide, besok saya akan begini, 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 begini. Benar nggak? Besok pagi saya akan bangun, kemudian saya akan sholat, kemudian saya akan ngaji, kemudian saya akan bersih-bersih, saya akan sarapan, dan lain sebagainya. Siapa yang mempunyai ide? Baru di dalam. Sudah terlaksana belum? Belum. Kapan kalian akan melaksanakan besok? Kan gitu. Nah, ketika besok, ini sudah diprogram nih. Tinggal kita laksanakan. Yang melaksanakan siapa? Motorik. Anda gerakkan kaki, Anda ambil ini, Anda mandi, Anda pakai baju, itu kan gerakan. Itulah yang disebut dengan motorik, diprogram dulu oleh otak kita. Ya kan? Dalam hitungan berapa tuh? Cepat kan? Set. Makanya hidup, bisa nggak kita membuat hidup kita menjadi teratur, kita program saya bangun harus pagi pada saat azan subuh? Bisa. Nanti akan lahirlah suatu kebiasaan. Jadi nggak ada orang yang bilang, saya nggak bisa bangun subuh untuk sholat subuh. Nggak bisa, nggak ada. Bisa kok. Kan gitu. Karena kita yang meniatkan, kita yang melakukan, kita yang memprogram itu. Oke ya, bisa ya dipahami? Jadi kalian ketika belajar ini, kalian bayangkan seperti membaca novel gitu. Kalian menghayal. Oh iya, di otak itu begini, saya begini. Gitu. Ini kan seperti cerita sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita secara normal, secara fisiologis. Nah, kalau dia sudah mengalami patologis, itu beda lagi. Di mana dia mengalami patologis, barulah terjadi perubahan. Ya. Nah, ini dia ketika secara fisiologis. Misal, pada area Broca, speech formation, atau untuk bicara ini. Ini bagian frontalis. Ini bagian prefrontalnya, ini premotor korteksnya. Ini supplementary motor area motoriknya. Ini area limbik. Ini terkait dengan emosi. Ini auditory cortex, pendengaran.
Ya. Nah, kalau misalnya ini area warni, ini area bicara, ini menerjemahkan informasi. Jadi ketika saya berbicara tentang, saat ini kita kuliah tentang sistem saraf. Kalian pahami itu di sini, di area Wernicke. Kemudian ketika kalian nanti menjelaskan tugas saya, bagaimana tugas sistem saraf itu dalam bentuk video, kalian bicara lagi tuh. Otak itu terdiri organ A, B, C, D. Kalian jelaskan, inilah disebut dengan fungsi dari area Broca. Ini memahami, ini bicara. Nah, kalau misalnya pada kondisi patologis pasien yang kena stroke, area Broca-nya kena, area Wernicke tidak kena. Dia bisa bicara, tapi dia tidak bisa memahami isi pembicaraan. Artinya Wernicke-nya tidak bermasalah. Wernicke-nya bermasalah, tapi ini yang tidak, area Broca yang tidak bermasalah. Nah, kalian akan menemukan hal seperti ini pada pasien dengan gangguan vaskular pada sistem saraf. Contoh pada pasien stroke atau pada pasien keganasan. Kalau trauma kepala mungkin lebih banyak ya biasanya area yang terkena. Nah, pada pasien stroke dia mengalami gangguan emosi, artinya limbik. Tiba-tiba dia nangis, tersegukan, habis itu happy lagi, nangis lagi, berarti limbiknya. Organ limbik. Pendengaran, auditori. Nah, ini midbrain, ini cerebellum. Otak kecil, ini occipitalis. Nah, ini visual. Visual cortex. Gitu. Saya. Nah, kalau kalian lihat di Google Image nanti ini nomor di nomor nama mereka. Part 1 ada nomor-nomornya. Itu dihafalin. Harus hafal. Nah, kemudian ada ganglia basalis. Merupakan kumpulan dari badan sel saraf. Nukleus berperan dalam mengontrol gerakan dengan cara menghambat tonus otot, memilih dan mempertahankan aktivitas motorik, memantau dan mengkoordinasikan kontraksi menetap yang lambat. Itu pada bagian ganglia basal. Penyakit Parkinson, pernah lihat pasien dengan sakit Parkinson? Nah, itu gangguan pada ganglia basalisnya. Terutama defisiensi neurotransmitter dopamin. Apa itu neurotransmitter? Itu enzim. Jadi ini saraf, ini saraf. Saraf ketemu. Di sini ujung saraf presinap ketemu dengan postsinap. Terjadi sinapsis. Ketika sinap bertemu terjadi adanya potensial aksi. Apa itu potensial aksi? Seperti kejutan listrik. Gitu. Nah, bagaimana proses ini bekerja? Ini dipengaruhi oleh disebut dengan neurotransmitter. Apa saja neurotransmitter pada saraf? Salah satunya dopamin. Ada asetilkolin, ada dopamin. Nah, pernah lihat orang sakit epilepsi? Nah, artinya apa? Di neurotransmitternya yang bermasalah. Pertemuan sinap dengan sinap. Jadi ada ini sinap, ada presinap ujung saraf A, ada postsinap ujung saraf B, diketemu. Tahu orang autis? Itu salah satu juga di bagian protein pada bagian sinap yang bermasalah. Tahu protein, tahu sel, nukleus kromosom gen. Di dalam gen ada protein, di situnya bermasalah. Kalau dijelasin itu namanya protein sinaptogenin, kekurangan protein di situ. Ya. Itu baru penelitian beberapa orang tentang penyakit tentang autis pada anak. Nah, peningkatan ke tonus kekakuan, tremor istirahat, dan perlambatan inisiasi dan pelaksanaan gerakan yang berbeda. Seperti penyakit Parkinson. Jadi gini, gerakannya nggak teratur. Gitu. Ya, nanti kalau bingung mana sih Parkinson, cari di Google. Seperti apa penyakit Parkinson.
Nah, ini ganglia basalis itu. Jadi kalau kita lihat tuh di sini. Ya. Ini substansia alba, subthalamic nucleus, thalamus, cauda thalamus, globus pallidus dan globus. Nah, ini medial dan lateral. Oke. Nah, kalau kita bedah otak di tengah, vertikal, apa medial ya. Jadi ini nih, nah kayak gini, kita bedah seperti ini, hasilnya kan begini. Yang kita lihat ini kiri, ini kanan. Hemisfer itu ini yang membedahnya. Kelihatan nggak? Ini kiri, ini kanan. Nah, kalau kita bedah di tengah, ini kanan, ini kiri. Ya, ini korteks yang bagian luar. Ini disebut dengan white matter atau selubung putih. Kalau gray matter itu selubung abu-abu. Paham? Oke ya, pusing memang. Anda pusing? Nggak apa-apa, itu berarti proses berpikir. Kalau nggak pusing, berarti nggak mikir. Berarti ngantuk tuh kuliahnya. Lanjut, cerebrum. Beberapa bagian otak yang tersembunyi di balik korteks cerebri. Ada yang disebut dengan bulbus olfactorius. Nah, ini sudah bagian kecilnya. Nervus. Nah, bulbus ini akan mempengaruhi nervus olfactorius. Penghidu. Tahu penghidu? Bau, mencium bau, aroma. Ini bau busuk, ini bau ini gitu ya. Ntar saya sambil ini ya, hari ini hektik banget nih, ada penjelasan dari apa? Dari UPI lagi tentang bentar, saya bikin dua ini nih, dua Zoom. Ntar dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada striatum, menerima informasi dari lobus frontal dari sistem limbik. Ada nucleus accumbens, tempat bersinapnya sel saraf yang melepaskan dopamin. Ya, efek menyenangkan adiktif dari amfetamin, kokain dan obat-obat psikoaktif. Terjawab? Kenapa orang itu menjadi fly ketika menghirup narkotik ini? Tempat di nucleus accumbens, tempat bersinapnya sel saraf yang melepaskan dopamin, sehingga menjadi efeknya adalah adiktif dari amfetamin, kokain, obat-obat psikoaktif yang bergantung pada kadar dopamin dilepaskan neuron di nucleus accumbens. Gitu. Tapi efeknya kena ke saraf enggak? Sangat. Akan merusak. Ya. Kemudian limbik, menerima informasi dari berbagai area asosiasi di korteks cerebri dan sinyalnya melalui nucleus accumbens. Tadi dari hipokampus. Nah, hipokampus ini adalah bagian kognitif. Bagian kognitif untuk learning dan memory. Belajar dan memori. Sehingga membentuk memori jangka panjang. Itu hipokampus. Learning dan memory. Jadi proses Anda belajar, proses Anda mengingat, proses kecerdasan, ini yang bekerja, hipokampus. Semakin bertambah usia, kognitif menurun secara fisiologis. Kenapa? Banyak faktornya. Ada yang disebut dengan kognitif menurun terjadinya demensia Alzheimer. Pernah dengar orang Alzheimer? Orang pikun? Pikun artinya apa? Saraf di hipokampusnya bermasalah. Nah, kalau pada pasien Alzheimer terkumpulnya beta amyloid di neuronnya. Kenapa itu bisa terkumpul? Di protein itu dipecah. Sehingga dia menumpuk di situ. Harusnya dihancurkan dan dibuang. Kan gitu. Tetapi itu tidak dibuang. Dibiarkan. Akhirnya terjadilah pikun.
karena menumpuknya beta amiloid di neuron hipokampus pada pasien Alzheimer. Nah, ada penelitian terbaru mengatakan bahwa beta amiloid itu bisa berkurang. Bisa dihancurkan dengan apa? Olahraga. Makanya orang yang olahraga sedini mungkin sampai kepada lansia cenderung kognitifnya lebih baik dibanding orang yang tidak berolahraga. Satu. Yang kedua, orang yang selalu berpikir, berarti saraf-saraf di hipokampusnya selalu diaktifasi kan? Itu akan terus tetap, dia nggak akan mudah pikun. Gitu. Jadi orang pensiun dengan orang yang belum pensiun, mana yang lebih mudah pikun? Pensiunan. Nah, apakah kognitif ini bisa juga kita pengaruhi kita dari olah kebiasaan? Bisa. Jangan sampai Anda muda, Anda lupa gitu. Saya lupa naruh kunci tadi di mana ya? Kacamata di mana? Padahal di kepala kan biasanya gitu. Ada nggak yang muda seperti itu? Ada, teman saya pernah seperti itu. Nah, katanya itu dipengaruhi juga oleh proses belajar dan memori. Jadi belajar untuk mengingat. Belajar jadi penuh perhatian gitu. Ketika kita fokus konsentrasi penuh perhatian, akan mudah untuk diingat. Itu yang disebut dengan hipokampus berfungsi sebagai learning dan memori dan menyimpan memori jangka panjang. Ya. Gitu. Itu fungsinya hipokampus. Nah, kalau misalnya orang kena sakit stroke atau trauma kepala, kecelakaan, bisa nggak hipokampusnya rusak? Bisa. Orang kalau Alzheimer itu kan karena faktor usia, faktor protein yang terakumulasi. Tapi kalau orang stroke, tersumbatnya atau penyumbatan pembuluh darah pada bagian hipokampus, dia akan lupa tuh memori jangka pendeknya. Dia cuma ingat memori jangka panjang. Tapi ada juga tuh memori jangka panjangnya lupa, ingatnya jangka pendek. Dia tanya, Bapak dari mana asalnya? Lupa saya. Ibu Bapak namanya siapa? Siapa ya, lupa saya. Nah, dia ingatnya, dia udah makan kemarin. Ya, saya udah makan. Tadi saya udah makan. Tapi yang dulu, masa dulu, dia lupa. Atau dia lupa yang dulu, yang dulu, yang sekarang, yang dulu yang dia ingat. Jadi dia udah makan, dia bilang, saya belum makan. Saya belum mandi. Anak ini siapa? Saya nggak kenal anak saya. Ada anak dia yang sekarang dia nggak kenal. Dia cuma ingat anak dia yang masih kecil. Bisa nggak orang lupa begitu? Bisa. Tergantung area di mana di hipokampus yang terkena. Gitu. Ya. Nah, yang sekarang lagi bukan lagi tren ya, kasusnya yang lagi tinggi adalah memang tentang demensia. Jadi gangguan pikun. Nah, demensia itu ada 4. Ada yang disebut dengan Alzheimer, ada yang disebut dengan demensia vaskuler, ada yang disebut dengan demensia Lewy body. Gitu. Ya. Nah, itu jenis demensia. Tapi nggak usah kalian hafalin, itu mah nanti. Jadi fungsinya demensia Alzheimer kepikunan itu fungsi organnya adalah pada hipokampus. Emosi pada organ limbik, ya. Nah, kemudian amigdala. Amigdala merupakan pusat emosi, itu takut. Mengirim sinyal ke hipotalamus dan medula oblongata kemudian mengaktifkan respon flight or fight dari sistem saraf otonom. Menerima sinyal dari sistem penghidu dan menentukan pengaruh bau terhadap emosi. Pernah mencium bau busuk akhirnya marah? Busuk amat sih, siapa sih yang masak? Atau bau asin, ini asin kemana-mana bau, ih. So, ini dia amigdala. Sampai mencium. Nah, ini kalian harus belajar emosinya, belajar bagus ya. Harus bisa mengendalikan emosi. Kenapa?
Karena ketika kalian ke rumah sakit ketemu dengan pasien yang activity daily living-nya tergantung semuanya kepada perawat, atau sebagian kepada perawat, kalian ganti pampers pasien, itu bau, jangan sampai marah, atau jangan sampai nangis, atau jangan sampai kabur. Nah, makanya dosen saya pernah bilang dulu, ketika Anda mencium bau busuk padahal Anda tidak bisa lari dari tempat itu, cium aja aromanya sampai 3 kali hirupan. Contoh, hidup lagi. Habis itu nggak akan bau, santai aja. Kenapa? Karena ada kantong penghidu kita, itu udah penuh dengan aroma itu. Akhirnya kita tidak sensitif lagi terhadap bau itu. Semakin Anda tutup hidung ketika ada aroma bau, maka akan semakin baulah yang Anda cium. Ketika Anda mencium itu, dia akan semakin bau. Percaya nggak? Coba tes nanti ya. Bau ikan asin, tutup hidung. Yang menyengat, jangan yang nggak menyengat. Yang Anda suka mah enak ya, yang nggak disuka deh. Gitu. Tapi udah cium, sudahlah. Nah, perawat harus bisa begitu. Karena kita merawat orang sakit, bukan merawat orang sehat. Ketika kita merawat orang sakit, itu baunya macam-macam loh. Apakah dia nggak mandi? Apakah dia nggak ganti pampers? Apakah dia nggak gosok gigi? Atau karena lukanya, luka gangren? Sedap aromanya. Kudu adaptasi. Ya? Oke, berarti organ mana yang berfungsi? Amigdala. Nah, di mana? Karena ini limbik gitu. Ini frontal kan? Ini limbik. Talamus, hipokampus di belakang ya. Lobus temporal, amigdala, hipotalamus, bulbus olfaktorius. Nih, kelihatan halus? Untuk aroma penghidu. Ya. Nah, kemudian talamus. Sebagai stasiun relay dan pusat integrasi sinap untuk pengolahan awal semua input sensorik menuju korteks. Menyaring sinyal-sinyal tak bermakna bersama batang otak dan area asosiasi mengarahkan perhatian kita ke rangsangan yang menarik. Menentukan kesadaran kasar berbagai sensasi tetapi tidak dapat membedakan lokasi dan intensitas. Memperkuat perilaku motorik volunter yang dimulai oleh korteks. Itu talamus. Jadi tempat stasiun relay, kumpulnya informasi, pusat integrasi sinap di sini. Ya. Kemudian hipotalamus. Area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh atau disebut dengan homeostasis tubuh. Jadi tubuh kita normalnya dia bisa mengatur keseimbangan sebenarnya. Dia bisa mengatur keseimbangan sendiri. Suhu tubuh kita normal, kita pagi BAB, kemudian ketika kandung kemih penuh kita BAK, ketika feses penuh di rektum kita BAB, kan gitu. Ya kan? Ketika kita kekurangan cairan kita minum, ketika kita kelaparan kita makan. Jadi dia ngatur. Itu yang disebut dengan homeostasis. Nah, yang mengatur pusat untuk mengatur homeostasis adalah hipotalamus. Dia mengontrol suhu tubuh, rasa haus, urin, lapar, kenyang, hormon hipofise anterior. Anterior itu apa? Depan. Posterior? Belakang. Kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Berperan dalam pola perilaku dan emosi, respon takut dan berani, perilaku seksual. Nah, berarti bisa disimpulkan orang-orang yang mengalami perilaku seksual, organ mana yang bermasalah? Hipotalamus. Banyak kasus kan sekarang? Pelecehan seksual kah, pedofilia kah, apalagi itu? Penyimpangan seksual kah, biseksual kah, lesbian kah,
G kah? Apakah lesbi dan gay itu adalah naluri? Sebenarnya bisa diluruskan. Dalam Islam tuh kan nggak ada yang namanya gay, nggak ada lesbi, nggak ada yang namanya orang sejenis suka sejenis. Kalau kita perbaiki hati kita nggak bisa kok. Bisa kita tertarik ke lawan jenis. Gitu. Nah itu semuanya kan dipengaruhi oleh hormon. Ya, itu berarti hipotalamus. Itu berarti penyakit. Berarti kalian bisa kan menyimpulkan bahwa itu adalah penyakit. Nah, kalau misalnya laki-laki ada bibit nih, saya suka laki-laki lain, saya suka dandan, saya suka lemah gemulai, itu bisa dibuang kok perasaan itu. Jangan diikuti gitu loh, tapi dilawan. Cek hormon. Hormon mana yang lebih dominan dalam diri saya? Hormon itu di mana? Di hipotalamus. Di hipofise apa? Hipofise anterior. Estrogenkah atau testosteronkah? Ternyata dia adalah laki-laki, dia mengatakan dominan hormon antara testosteron dengan estrogen imbang. Kan gitu. Nah, dia mau arah ke mana? Ke testosteron atau estrogen, itu kan bisa diterapi sebenarnya. Betul nggak? Gitu. Jadi tidak ada orang yang suka sejenis itu nggak ada. Ini bisa dikendalikan. Atau cewek ke laki-lakian, maco, gagah kan gitu ya. Nah, jarang bisa nggak orang jarang menstruasi diterapi? Bisa. Kecuali dia tidak pernah mens. Rahimnya mengalami atrofi, bisa nggak? Bisa. Mens tidak teratur bisa terapi? Bisa. Kan dicari dulu penyebabnya apa. Ya. Itu yang mengendalikan apa? Ini, hipotalamus. Karena di sini dia akan mempengaruhi oleh produksi hormon. Oke, paham ya? Nah, kemudian diencephalon dan cerebellum. Mana cerebellum ini? Otak kecil kalau kita sebut. Ini otak besar, ini otak kecil. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia kesehatan, ini cerebellum, ini cerebrum. Ini bahasa Indonesia tulisannya cerebellum. Tapi kalau cerebrum, Anda tetap membacanya cerebellum. Ya, C jadi S. Oke ya. Nah, apa itu cerebellum? Membandingkan antara informasi yang diterima dari pusat pengontrolan yang lebih tinggi tentang apa yang sebaiknya otot lakukan dan sistem saraf perifer tentang apa yang otot lakukan. Bentar. Ini banyak banget nih, ya, apa namanya? Hari ini ada 2 Zoom meeting. Nah, itu cerebellum ya. Kemudian cerebellum menerima perintah gerakan terencana, informasi dari korteks motorik dan ganglia basal melalui nukleus di pons. Kemudian menerima gerakan nyata dari reseptor propriosepsi melalui traktus spinocerebral. Vestibular, ini keseimbangan ya, di telinga melalui traktus vestibulocerebral dan dari mata. Membandingkan sinyal umum perintah untuk bergerak dengan informasi sensorik. Mengirimkan umpan balik berupa sinyal korektif ke nukleus di batang otak dan korteks motorik melalui talamus. Jadi ini untuk keseimbangan, bisa dari telinga, bisa dari mata. Kalau misalnya kita ada lab, ini biasanya Anda disuruh duduk di kursi yang ada putaran, yang bisa diputar. Nah, kita putar tuh kursinya, di situ Anda berdiri. Oleng nggak? Oleng, berarti keseimbangannya bermasalah. Nah, ketika keseimbangan yang terganggu, habis dari putaran itu,
Itu normal. Maksudnya orang yang sedang jalan oleng, itu yang tidak yang patologis. Gitu. Itu namanya fungsi keseimbangan. Ya. Kemudian batang otak, ini udah ya. Batang otak nih brain, atau disebut juga dengan mesencephalon, yaitu pada bagian superior colliculi, pusat refleks gerakan kepala dan bola mata ketika berespon terhadap rangsang visual. Visual penglihatan ya. Kemudian inferior colliculi, pusat refleks gerakan kepala dan tubuh ketika berespon terhadap rangsang suara. Jadi ketika ada rangsang melihat dan rangsang mendengar, itu artinya. Ada refleks gerakan kepala dan bola mata. Ada rangsang melihat. Ada gerakan mata, misalnya melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya kan? Nah, ada rangsang kepala enggak? Ketika melihat ke kiri, samping. Ke atas. Nah, gitu loh. Ini disebut dengan midbrain superior colliculi. Tapi ketika ada yang memanggil rangsang suara dari depan, dari samping, dari belakang. Ada nggak gerakan mata dan kepala? Ada, gitu. Jadi ada superior colliculi, ada inferior colliculi. Ya, itu yang mengatur siapa? Mesencephalon, midbrain. Nah, kalau misalnya ketika ada yang mendengar, Anda tidak bisa melihat ke samping, yang bermasalah di organ apa? Mesencephalon. Ketika ada yang mendengar, Anda melihat ke samping dan nggak ada yang orang yang memanggil, yang bermasalah apa? Jurik dong yang manggil kan gitu. Ya, udah jangan serius. Jadi ketika ada yang memanggil, kanan, Anda lihat kanan tuh. Kiri, Anda lihat kiri. Depan, kalau dia manggil dari atas nggak ada. Ada yang di lantai 2, ada di lantai 1, Anda lihat ke atas. Nah, kalau ada yang bermasalah nggak bisa refleks, ini kan refleks. Refleks. D, misalnya. Ada depan. Ya. Nah, kan gitu. Ini refleks. Hanya hitungan detik. Persekian detik. Anda langsung melihat. Gitu. Berarti yang mengaturnya adalah midbrain-nya. Bermasalah pada refleks ini artinya bermasalah pada organ midbrain-nya, mesencephalon. Ya. Formasi retikular, bagian inti dari substansi grisea yang terbentang dari medula oblongata ke midbrain dan terbentuk dari ribuan neuron kecil yang tersusun seperti jaring retikular. RAS, Reticular Activating System. Jalur polisinap yang terdapat dalam formasi retikular menentukan tingkat kesadaran dan jaga yang memungkinkan terbentuknya persepsi. Jadi yang mengatur keterjagaan kita standby dalam kondisi terjaga itu RAS, Reticular Activating System. Jadi jalur polisinap. Polisinap artinya banyak sinap, ya, yang terdapat dalam retikular. Kemudian batang otak, pons dan medula oblongata. Dia sebagai pusat pernapasan, pusat apneustik mengontrol kontraksi otot inspirasi, pusat pneumotaksik mengontrol relaksasi otot pernapasan sehingga terjadi ekspirasi. Gitu. Ya. Jadi itu bagian pons. Bagian medula oblongata adalah ada dorsal group, ada ventral group. Dorsal group mengontrol neuron yang membentuk pernapasan otomatis. Ventral, kelompok neuron yang mempersarafi otot-otot pernapasan. Nah, adanya kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan ini itu hidrogen dan konsentrasi CO2. Nah, artinya apa? Pons dan medula oblongata dia mengatur pernapasan. Kalau orang, coba lihat orang bertinju itu nggak pernah area kepala ditinju kan? Kalau bagian pons dan medula ini kena tinju, dia bisa henti napas tiba-tiba. Gitu.
Jadi kalau kita jahat sama orang, tunjuknya bagian lehernya. Itu bisa henti napas, dia bisa nggak napas. Kalau ini dicekik kan lama matinya, ini kan itu. Itu ide jahat ya, jangan diikuti. Artinya apa? Kalau orang kecelakaan trauma, ini yang bermasalah, bisa nggak dia meninggal tiba-tiba? Bisa. Kalau cedera batang leher. Karena ini, pusat nafas. Satu. Yang kedua, pusat napas medula oblongata dipengaruhi oleh kadar hidrogen dan CO2. Artinya derajat keasaman. Makanya disebut dengan respirasi, alkalosis respiratorius atau asidosis respiratorius. Tergantung kadar hidrogen. Kalau kadar hidrogennya rendah, dia asam. Kalau kadar hidrogennya tinggi, dia basa. Berapa batas normalnya? 7 kan? Di bawah 7 dia asam, di atas 7 dia basa. 7 ke atas sudah masuk basa sebenarnya. Nah, itu akan mempengaruhi napas orang. Kalau dia dalam posisi asam, napasnya akan cepat. Nah, semakin tinggi kadar konsentrasi CO2, semakin asamlah derajat keasaman pada darah, pada pusat pernapasan. Gitu. Jadi CO2, konsentrasi CO2 akan mempengaruhi derajat keasaman kadar pH seseorang di dalam tubuh. Yang mengatur siapa? Medula oblongata. Paham ya? Organnya di medula. Yang mengatur pusat napas, apne, tiba-tiba orang yang nggak bisa napas, kontraksi otot, otot-otot pernapasan, itu pons. Ya, ada otot inspirasi, ada otot ekspirasi. Nah, kemudian medula oblongata, pusat pengaturan jantung, cardio accelerator center, meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Cardio inhibitor center, menurunkan denyut jantung dan ke pacemaker, nervus vagus. Pusat vasomotor mengontrol diameter pembuluh darah melalui saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah. Pusat refleks non-vital, menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Jadi kalau orang mengalami gangguan menelan, mana otak yang mempengaruhinya? Medula oblongata. Organ kalau dia mengalami menelan, mungkin refleks menelannya terganggu. Yang mengatur adalah medula oblongata. Gangguan muntah, batuk, bersin, dan tersendak. Oke ya. Nah ini dia batang otak. Di sini pons dan medula oblongata. Oke. Kemudian medula spinalis. Ada 31 pasang saraf spinal yang melalui medula spinalis. Nervus campuran yang berisi akson sensorik dan motorik berjalan di kolumna spinal. Semua akson sensorik masuk ke pendula spinalis melalui ganglion akar dorsal yang disebut dengan tractus spinothalamicus lateral, anterior, dan medialis kolumna posterior. Oke. Nah ini. 31 pasang itu dari mana? Leher turun ke bawah sampai kepada ekor. Makanya itu disebut dengan sumsum tulang belakang. Ada saraf nggak di situ? Ada yang berjalan di situ. Ya. Kemudian, nah semua akson motorik keluar dari medula spinalis melalui akar ventral. Jalur piramidal langsung melalui piramid medula oblongata langsung dari korteks motorik. Jadi traktus kortikospinal lateral, traktus kortikospinal anterior, traktus kortikobulbar. Bulbar mengontrol gerakan volunteer kepala dan leher. Mengkoordinasikan gerakan rangka aksial dengan mengontrol kontraksi otot di leher dan lengan. Ini fungsi, ini anatomi semua nih. Harus dihafal.
Kecil kepala, tapi jelimet, banyak isinya. Nah, kemudian jalur ekstrapiramidal, sirkuit polisinap di ganglia basal, talamus, dan cerebellum. Itu traktus vestibulospinal, traktus tectospinal dari colliculus superior. Ya, interneuron menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik. Inilah yang akan menghasilkan refleks. Nah, seperti apa itu refleks? Ini dia. Medula spinalis, interneuron, ini akar dorsal, rod ini akar ya, akar dorsal ganglion, akar ventral, ini white matter, ini gray matter, ini saluran cerebrospinal, ini dia, cerebral, spinal, spinalis, jadi saluran cerebral dan spinal. Nah ini titik ini. Ini saraf, ini ketemunya saraf mixed nerve, ya. Kemudian keluar neuron sensorik, ini reseptor, ini efektor. Ini neuron motorik. Dihantarkan, nah, balik. Oke? Udah beres, ada yang mau ditanyakan? Ini mah tinggal dihafal. Jadi kalian pelajari kepala, kalian pelajari otak, kalian pelajari lobus, kalian pelajari bagian dari lobus, cerebrum, pons, medulla oblongata. Oke, nah ini bagian neuron yang kecil itu ya. Saya punya nggak yang ntar saya cari dulu slide-nya, ada nggak slide-nya? Yang mau tanya sampai sini nggak? Kalau pusing pasti pusing. Nggak ada yang nggak pusing. Belajar saraf itu kelihatan mudah tapi rumit gitu. Jadi wajar pusing. Tapi kalau Anda pusing, alhamdulillah, artinya berpikir gitu. Kalau belajarnya ngantuk berarti tidak berpikir. Ya. Seorang perawat harus tahu anatomi. Tapi dia tidak mengobati. Jadi kalian harus tahu anatomi ini, kenapa orang itu mengalami tidak seimbang tubuhnya, bagian organ mana yang terkena, cerebellum misalnya. Kenapa dia tidak bisa bicara ketika dia kena serangan stroke, area mana yang terkena, kayak gitu. Ntar saya cari di ini aja ya. Stop share dulu. Nanti saya share PPT-nya di itu ya. Di Spot sama Google Classroom. Cari di Google aja. Neuron. Biar lebih jelas kalian. Nah ini. Kelihatan nggak? Ini orang. Soma. Nggak kelihatan? Duh, lama banget gambarnya. Nah ini. Ini neuron. Ini satu sel saraf. Ya. Ini soma, ini badan sel. Ini nukleus inti sel. Ini badan sel, ini inti sel. Ini yang disebut dengan dendrit, percabangan saraf. Ini akson, dia menghantarkan, ini terminal. Disinilah terjadi sinap, neuron ketemu neuron. Gitu. Ya. Nah.
Yes. Nah nih, jadi cara carinya gini, Anda tulis neuron, lihat Google Image. Di Google Image juga bisa ya. Nah ini. Nah, ini dendrit, cell body, akson, ini disebut dengan mielin, selubung mielin. Yang kuning, kelihatan? Ini nodus Ranvier, ini nggak usah lah kalian pahami. Di sini, ini agak rumit nih untuk nodus Ranvier ini. Ini akson terminal, ini sel swan. Di dalam akson ini yang diselubungi, ini akson kan? Diselubungi oleh selaput mielin. Selaput mielin ini selaput mielin yang kuning. Di dalam selaput mielin ini ada yang disebut dengan sel swan. Gitu. Ya. Nah, pertemuan akson neuron dengan neuron, bentar. Nah, ini mana ya? Nah, ini macam-macam daripada neuron. Sebenarnya di neuron ini kalau kita kan pertemuannya cuma satu kali ya untuk satu sistem, itu sangat kurang. Neuron ini satu pertemuan sendiri sebenarnya. Nanti saya bisa menjelaskan apa itu astrosit, apa itu mikroglia. Nah, ini satu neuron ini satu pertemuan sendiri. Tapi cukup kalian paham aja apa itu neuron, apa itu dendrit, akson, mielin, dan sinap. Ujung-ujungnya disebut dengan sinap. Nah, kalau kita lihat sinap, ya sinap. Sinapsis. Kenapa jadi itu ya? Nah, ini disebut dengan sinap. Jadi pertemuan ujung neuron dengan neuron lain. Di sini potensial aksi itu terjadi. Atau kejutan listrik, atau rangsangan listrik, neuron, nah di sini di sinap ini terjadi. Gitu. Adanya potensial listrik. Nah, di sini juga ada, kalau misalnya kita belajar neuron khusus, ada yang dipengaruhi oleh kalsium dan natrium. Jadi dipengaruhi oleh mineral di sini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ketika saya bicara tentang autis, ada nggak protein gen yang bermasalah di sini? Kalau ketika kita berbicara epilepsi, neurotransmitter yang dihantarkan ke sini. Gitu. Ya, semacam enzim. Oke, ada yang pertanyaan sampai sini? Ibu izin bertanya. Enggak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Anggraini.